Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang konsep dari routing, di mana router ini akan menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda network sehingga bisa berkomunikasi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan, kita akan membuat konsep dari DHCP server ataupun Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian kita akan melanjutkan dengan konsep dari web server, dan nanti terakhir kita akan membuat konsep dari DNS server ataupun Domain Name Server. Nah, sekarang pertama-tama kita akan membuat dulu DHCP server ataupun Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu sebuah server service ya, ataupun service dari sebuah server yang berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Jadi server akan memberikan IP secara otomatis kepada klien sehingga kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP address pada klien secara manual. Hal ini dilakukan agar setiap klien mendapatkan IP address secara otomatis lebih cepat dan menghindari adanya konflik dari IP address tersebut ataupun menghindari IP address yang sama. Nah, seumpama kita membuat suatu jaringan pada sistem komputer, di mana jumlah komputernya mungkin masih sedikit, 5 ataupun 10, mungkin masih bisa kita buat secara manual dengan mudah gitu. Tapi bagaimana jika seumpama kita akan melakukan instalasi jaringan? Oke, jadi kalau seumpamanya kita memiliki komputer yang lebih dari 10, misalkan katakanlah ada 100 komputer, maka akan sangat kerepotan kalau kita akan memberikan IP address secara manual satu persatu pada komputer klien ya. Oke, jadi sekarang kita membuat DHCP server supaya server bisa memberikan IP address secara otomatis. Kelebihannya lebih cepat, kemudian lebih efisien, dan juga menghindari kesalahan dari penginputan alamat IP itu sendiri. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita ambil end device, kemudian kita ambil server, kita letakkan di sini. Nah, server ini kita akan membuat dia sebagai DHCP server. Kita contohkan kali ini pada network A ya, network B belum. Kita akan contohkan DHCP server ini akan bekerja pada network A, sehingga kita akan memberikan koneksi dari server ini ke switch yang pada network A. Nah, untuk itu server ini juga harus memiliki IP address yang satu segmen dengan network A. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa network A ini adalah IP-nya 192.168.1 sekian-sekian ya, dimana routernya adalah 1.1, 1.2, 1.3, dan di sini ada server yang harus memiliki IP address juga satu network, yaitu 192.168.1 sekian-sekian. Nah, agar lebih seragam kita membuat di sini 192.168.1.100 ya, kita contohkan seperti itu. Sini saya ganti IP dari servernya, ini namanya ya, namanya kita ganti dulu 192.168.1.100. ini adalah DHCP server. Kemudian kita masukkan IP address-nya di menu desktop. IP address-nya adalah 192.168.1.100. Subnet mask-nya. Kemudian gateway-nya kita tetap isi. Gateway-nya adalah, gateway dari server ini adalah router ini sendiri ya. Berarti 192.168.1.1. Oke, selesai. Sebentar, ini saya rename dulu. 1.1, kemudian 2.1. Oke. Nah, kembali ke server DHCP ini, kita tinggal mengaktifkan service DHCP-nya ya. Di sini ada kolom service, ini ada banyak beberapa service dari server. Ya, di sini kita akan cobakan DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di sini ada service-nya masih off, kita on kan. Ini kita gunakan yang default ataupun settingan standar, ataupun kita bisa menambah settingan baru boleh ya. Sekarang kita cobakan yang standar dulu. Kita on kan, kemudian gateway-nya kita isi di sini. Default gateway ini adalah default gateway yang akan terisi secara otomatis pada komputer klien. Berarti kita mendefinisikan kepada server bahwa ketika nanti klien merequest IP address ataupun merequest service DHCP-nya, maka default gateway-nya otomatis akan terisi IP dari router. Kemudian start IP address ya, DNS server belum kita pakai, itu nanti. Start IP address itu 192.168.1 sekian-sekian ya. Kita contohkan di sini mulai dari 1.2
Kemudian maximum number of user kita buatlah seumpamanya ada 5 saja ya, ataupun 3. Jadi IP address di sini bermula dari 192.168.12.13.14. Berarti 12, 13, 14 itu ada 3 user. Sementara subnet masknya tetap. Nah, sudah seperti ini kita klik save. Oke, maaf, abaikan background. Nah, sekarang kita uji. Ini server sudah running. Di sini klien, kita klik. Sebelumnya klien ini mendapatkan IP address manual, ya. Kita membuat IP addressnya manual. Sekarang server sudah kita jadikan DHCP server, kita buat dia DHCP. Kemudian kita akan lihat di sini statusnya seperti apa. Requesting IP, kemudian DHCP successful, ya. DHCP request successful. Di sini IP-nya adalah 1.2, kebetulan karena kita ranknya dari 1.2. Kemudian default gateway-nya 1.1. Nah, berarti di sini ini sudah menggunakan DHCP, artinya klien kita tidak input manual. Kemudian klien berikutnya di sini juga kita ganti, kita buat DHCP, kita lihat di sini requesting. Oke, kemudian DHCP request successful. 1.3, 1.1. Sekarang sudah dapat IP address. Ini 1.3 dan ini 1.2. Sekarang kita coba ping. 1.2 ini kita akan coba ping lagi ke 2.3 seperti yang sebelumnya. Ping ke jaringan sebelah 168 2.3. Oke, reply ya. Oke, berarti tidak ada perubahan. Hanya saja perbedaannya adalah IP address yang ada pada jaringan A itu sudah diberikan otomatis oleh DHCP server. Nah, sekarang kita akan membuat lagi namanya web server ya. Web server ini adalah sebuah server yang memiliki layanan untuk web ya, ataupun untuk halaman web pada browser internet. Nah, kita coba tambahkan lagi satu halaman web servernya di server ini juga ya. Di server ini juga kita buat web, atau bisa juga kita nanti membuat di server lain ya, tapi kali ini kita akan coba di server ini dulu. Nah, di sini servisnya kita buat yang tadinya DHCP, kita buat servisnya adalah HTTP ya. HTTP ini kebetulan servisnya sudah on, dan di dalam HTTP ini ada beberapa file. Nah, ini kalau ibaratkan kita langsung secara real ya pada aplikasinya, ini adalah folder htdocs. Seumpama kita gunakan aplikasi XAMPP ataupun yang sejenis, file yang ada di sini ibaratkan file yang ada di dalam folder htdocs. Nah, jadi ketika sebuah halaman web itu dibuka, maka biasanya web browser akan membuka halaman yang bernama index.html. Dan ini adalah beberapa contoh file pendukungnya. Nah, sekarang di sini adalah halaman index.html. Kita coba edit dulu. Nah, kita edit, misalkan di sini adalah ini dia. Oke, selamat datang di server web. Kita buat. Selamat datang di web server kami. Oke, selamat datang di web server kami. Oke, kemudian kita klik save. Yes. Nah, sekarang kita buka di klien, salah satu klien mana saja, yang ini misalkan. Kita buka dengan Internet Explorer ataupun web browser di sini. Ya, bukan Internet Explorer, itu produk Microsoft. Kita buka web browser. Kemudian kita cukup ketikkan IP address dari server ini. IP address-nya adalah 192.168.1.100. Nah, ini yang kita buat tadi ya. Salah ketik saya. Selamat datang di server kami. Salah. Oke, sebentar kita edit lagi. Oke. Intinya halaman web ini bisa terbuka dengan cara kita mengetikkan IP address pada server. Oke, kita edit dulu sebentar. Selamat datang. Oke, salah. Di web server kami. Oke, kita save. Oke, kita coba lagi di sini. Kita buka web browser. Kemudian kita masukkan IP address-nya 1.100. Oke, kebuka ya. Selamat datang di web server kami. Nah, sementara yang ini adalah file-file pendukung tadi, yang ada beberapa file tadi. Ya, ini kalau yang mengerti tentang kode HTML, ini bisa memodifikasi isi ini hanya sebagai contoh. Oke, kita coba. Ini tadi yang membuka adalah komputer yang berada pada jaringan yang sama. Bagaimana komputer dengan jaringan yang berbeda? Apakah bisa buka ini? Kita coba dari komputer 2.3.
Kita buka IP-nya 192.168.1.100. Nah, ternyata juga bisa kebuka, ya. Nah, itulah dia fungsi dari web server. Menampilkan coding HTML, yang ini tadi adalah coding HTML. Nah, coding HTML ataupun coding pemrograman web seperti ini bentuknya, sehingga tampil pada halaman klien itu berupa halaman web, tidak lagi coding-coding tersebut. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat namanya DNS, Domain Name Server. Ya, konsepnya seperti ini. Domain Name Server itu akan mentranslasikan IP address menjadi sebuah alamat domain. Jadi kalau di sini kita ngetikkan IP address, nantinya kita tidak perlu mengetikkan IP address. Kita cukup ketikkan dengan nama, misalkan nama.com, ya, nama websitenya misalkan nama.com seperti ini. Nah, maka akan kebuka halaman yang sama juga, ya, karena manusia lebih mudah menghafal nama daripada deretan angka. Nah, jadi kita tidak perlu menghafal IP address, kita cukup menghafal namanya saja. Sekalipun server tersebut mengganti IP addressnya, user tidak perlu pusing karena kita cukup menghafal namanya. Misalkan facebook.com, youtube.com, dan lain-lain. Ya, itu semuanya menggunakan IP address pada intinya. Hanya saja kita sebagai user tidak perlu mengingat berapa IP addressnya dan kapan IP addressnya berganti. Kita cukup ingat youtube.com ataupun facebook.com contohnya, ataupun sar.ac.id misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat DNS server. Tapi DNS servernya saya mau buat Oke, mohon maaf yang barusan itu terjadi mati lampu. Oke, sekarang saya mau membuat DNS server, tapi servernya saya membuat di jaringan B. Nah, servernya tidak di jaringan A, servernya di jaringan B. Di sini saya buat nama servernya adalah DNS server, dan karena dia di jaringan B, saya membuat IP-nya adalah 2 sekian sekian. Biar seragam dengan yang di sebelah, saya buat ini adalah 2.100 untuk DNS server, Domain Name Server. Artinya, ketika kita mengetikkan sebuah nama domain, maka DNS servernya akan melihat domain ini IP-nya berapa. Maka dia akan redirect ke IP tersebut. Jadi intinya yang kita buka tetap IP address. Karena setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer itu memiliki alamat yang bernama IP address. Jadi nama itu hanya sebuah alias agar kita lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, kita lihat konsepnya seperti apa. Kita buka DNS servernya. Kemudian kita lakukan konfigurasi di sini. Pada fast ethernetnya, tapi akan lebih bagus kita isi di bagian oke, ini sudah on ya, sorry. Ini kita isikan IP addressnya 192.168.2.100 tadi. Oke, kemudian kita klik bagian desktop untuk memastikan apakah IP yang kita masukkan tadi sudah benar. Oke, 2.100 benar. Nah, gateway-nya, karena server ini berada pada jaringan B, gateway-nya adalah 2.1, ya. 192.168.2.1. Oke. Ini belum saya koneksikan kabelnya, saya koneksikan dulu server DNS ke switch yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kita klik lagi, kita ambil lagi bagian service. Di sini kita akan mengambil service DNS, Domain Name Server. Ini servicenya masih off, kita on kan. Ya, nah di sini kita tinggal membuat nama domainnya apa. Ya, dalam DNS server ini kita membuat nama domainnya apa. Misalkan kita akan membuat www.jaringan.com, ya, www.jaringan.com. Di sini kita masukkan IP address. IP address di sini adalah IP address dari web server tujuan kita, Ya, jadi ini DNS server akan membaca ke sini. Jadi kita masukkan IP address dari web server kita. 192.168.1.100 adalah web server kita yang ada di sini tadi, ya. Nah, nama domainnya adalah jaringan.com. Sehingga pada saat ini nanti ketika kita ngetikkan jaringan.com, maka dia akan redirect ke IP 1.100, di mana IP 1.100 ini adalah web server kita. Ini kita klik save. Sorry, kita klik add dulu. Ya, sudah. Sekarang kita uji. Ini saya rename lagi ya, DNS dan web. Oke, jadi kita akan coba langsung dari komputer yang berada pada jaringan B, dari komputer 2.3. Yang akan dibuka adalah komputer 1.100, berarti berbeda network sebenarnya. Tapi kita sudah menggunakan DNS server.
Dan masalah network yang berbeda kita sudah bahas pada bagian konsep routing. Mudah-mudahan ini bisa. Kita buat langsung dengan domainnya www.jaringan.com. Apakah bisa kebuka apa tidak? Hostname unresolved. Ya, hasilnya adalah hostname unresolved. Ya, gagal untuk di resolve dari hostname yang kita buat. Jaringan.com itu gagal untuk di resolve. Di sini bukan kesalahan pada server ataupun pada service server, tapi kembali sama seperti yang sebelumnya. Ketika kita sudah menggunakan gateway, kita harus mengisikan masing-masing kolom isian gateway pada klien itu adalah IP dari routernya. Begitu juga DNS server ataupun domain name server. Kita harus mengisikan pada kolom DNS pada setiap klien ini IP dari DNS servernya. Kalau sebelumnya kita gunakan router, gateway dari masing-masing klien harus kita isi IP dari router. Sekarang kita gunakan DNS server, maka kolom isian DNS server pada setiap klien harus kita isi IP dari DNS server itu sendiri. Nah, kita cek dulu di jaringan A. Di jaringan A, kita punya yang namanya DHCP server. Kebetulan IP-nya secara otomatis. Kita klik di sini dulu untuk merubahnya. Kita klik di service DHCP. Nah, di sini. Ini tadi bagian DNS servernya masih kita kosongkan. Ya, yang sebelumnya. Sekarang kita wajib isi. DNS servernya adalah IP dari DNS server kita, yaitu 2.100. Walaupun gateway-nya 1.1, DNS-nya tetap 2.100 ya, karena dia akan menuju ke sini. Kenapa dia begitu? Ya, di sini sudah terhubung dengan menggunakan router. Jadi tidak masalah, berbeda jaringan. Jadi DNS servernya kita buat 2.100, IP dari DNS server ini. Default gateway-nya adalah IP dari router ini, karena dia di jaringan A. Oke, sekarang kita save. Di sini kita refresh lagi di klien. Di IP configuration-nya kita klik static dulu, kemudian kita klik DHCP lagi untuk merefresh. Nah, sekarang sudah terisi DNS servernya 2.100. Ya, gateway-nya 1.1. Nah, kita kembali lagi ke sini. IP configuration, kita lihat di sini default gateway-nya 1.1, DNS servernya belum ada. Ya, kita bikin dia static, kemudian kita klik lagi di DHCP untuk merefresh renewing IP address-nya. Nah, sekarang sudah ada 2.100. Nah, di komputer yang berada pada jaringan B karena tidak punya DHCP server, kita klik. Di sini kita isikan manual. Ya, DNS servernya adalah 2.100. Kemudian lagi di sini kita klik lagi, DNS servernya adalah 2.100. Kebetulan ini satu segmen dengan DNS servernya. Kalau ini tadi beda segmen, tapi itu tidak jadi masalah karena sudah dihubungkan dengan router. Sekarang kita uji. DNS servernya ada di sini, saya akan buka dari komputer yang di sebelah sini. Kita buka web browser. Kita buka www.jaringan.com. Nah, sekarang sudah kebuka pakai domain, ya. Ini jaringan yang berbeda segmen dari jaringan A menuju ke DNS server yang ada di jaringan B, sudah kebuka. Sekarang bagaimana dengan yang di sini? Di komputer jaringan B, kita bukakan dengan domain juga www.jaringan.com. Nah, sudah kebuka. Sekarang sudah menggunakan nama. Ya, kita membuka halaman web menggunakan nama domain. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi ada router, sebelumnya ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, kemudian ada web server untuk menampilkan halaman web, DHCP untuk memberikan IP secara otomatis, dan ada DNS server untuk meresolve name hostnya ataupun untuk merubah nama domain menjadi alamat IP. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Nanti pada realnya kita akan praktekkan menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi Ubuntu ataupun Debian, dan untuk testingnya kita gunakan hostnya ataupun komputer dengan sistem operasi Windows XP ataupun komputer host itu sendiri. Nah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas ataupun yang perlu didiskusikan, kita lanjutkan diskusi di WA group ataupun diskusi yang akan nanti kita sepakati. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.